kasus gugat cerai Volina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven yang beralamatkan di Jalan M. Said, Gang Sekar, RT 13, Kelurahan Lo Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda sebagai penggugat. Dalam hal ini menugaskan kepada Risma Trianti SHMH melawan Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan yang beralamatkan di Jalan M. Said, Gang Sekar, RT 13, Kelurahan Lo Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda sebagai tergugat. Dalam hal ini menugaskan kepada Adela Narlianti Priscilla SHMH. Kronologi perkara: Volina Putri Dasia menikah di Samarinda seberang dengan Erlangga Saputra yang dikaruniai 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Volina sangat keberatan dengan perlakuan suaminya di mana suka melakukan perjudian, bermabuk-mabukan, serta tidak memberikan nafkah sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Volina merasa sudah cukup memberikan pengertian dan bersabar terhadap perlakuan suaminya tersebut. Namun, selayaknya seorang istri, Volina merasa berhak memberikan nasihat dan menuntut pertanggungjawaban suami, tetapi suaminya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dikatakan istrinya tersebut. Sampai pada akhirnya pada suatu saat di mana Erlangga kembali ke rumah keluarganya di Jalan Harun Nafsi sehingga Volina memberikan surat gugat cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan register nomor perkara 690-PD-T3-2023-PA Samarinda Jumat 1 April 2023 akan dimulai. Majelis hukum akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan register nomor 690-PDT-T3-2023 PA Samarinda antara Volina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat melawan Erlangga bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Pada hari ini Samarinda Kamis 7 Desember 2023 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang kami buka dan sidang terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus untuk memanggil penggugat dan tergugat dengan register nomor perkara 690-PD-T3-2023-PA Samarinda antara Volina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat melawan Erlangga bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang hari ini yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak yang mulia, kuasa hukum saya yang membuatnya yang mulia. Oke, saudari Volina, sebelum persidangan dimulai terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas Anda. Namun sebelumnya apakah saudari bisa memperlihatkan kartu identitasnya? Saya yang mulia. Nama saudari, Volina Putri Dasia yang mulia. umur saudari, 28 tahun, alamat saudari, di Jalan M. Said, Gang Sekar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Lo Bahu yang mulia. agama saudari, Islam yang mulia.
Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Didampingi oleh kuasa hukum. Apakah saudari benar kuasa hukum penggugat? Benar yang mulia, saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik yang mulia, perkenalkan nama saya Risma Triayanti SH, umur saya 25 tahun, agama saya agama Islam, pekerjaan saya advokat dari kantor Risma & Partner, alamat kantor Jalan Juanda nomor 47 Samarinda. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa hukum? Bisa Pak? Baik, silakan duduk. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah siap dan sehat mengikuti persidangan hari ini? Saya siap dan alhamdulillah saya sehat. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Tapi bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Baik yang mulia. Nama saudara, Erlangga Saputra, umur saudara, 31 tahun. alamat saudara, Jalan M. Said, Kecamatan Lok Bau, Kelurahan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur yang mulia. agama saudara. Islam. Saudara dalam persidangan akan maju sendiri atau ditemani oleh penasihat hukum? Didampingi kuasa hukum. Terima kasih saudara yang mewakili. Benar yang mulia, saya kuasa hukum dari tergugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik yang mulia, nama saya adalah Narleti Priscilla SH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara yang berkantor di Adela & Partners, Jalan Antasari nomor 17 Samarinda. Baik saudari kuasa hukum, harap terima kasih sudah memperkenalkan identitas saudari. Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu yang mulia. Saya datang. Siapa suami saudari? Ini yang mulia. Beliau. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat bahwa Anda suaminya? Benar yang mulia. Saya adalah suaminya. Mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini karena ada panggilan di persidangan di Pengadilan Agama yang mulia. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Paulina Putridasia binti Verhoeven sebagai penggugat dan saudara Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjadi dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan dengan kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih yang mulia. Saudara tergugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara menggugat acara rumah tangga mulai sejak tanggal 20 Mei 2014. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan memikirkan kenangan pahit dalam hidup
kita harus saling memaafkan, apalagi untuk suami istri ini orang yang sangat berharga bagi kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman untuk kita semua. Pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kedudukan masing-masing itu sangatlah berharga. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara dan saudari penggugat dan tergugat, marilah untuk saling memaafkan dan selesaikan secara damai saja. Seperti itu. Terima kasih untuk itu. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat menggugah hati saudara untuk mewujudkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara penggugat? Tetap yang mulia untuk menggugat cerai suami saya. Bagaimana untuk saudara tergugat? Mungkin istri saya bisa memikirkannya lagi ya. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apa saudara mempertimbangkan kembali? Tidak yang mulia, karena untuk perdamaian sudah kita sering tempuh dan beliau tetap memulainya lagi, dan ini sudah keputusan buat yang mulia untuk saya gugat suami saya yang mulia. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu sesuai Permen nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan. Ini dan dibantu oleh mediator. Itu saudari penggugat, apakah mediator kalian sendiri yang akan memilih atau dipilihkan oleh majelis hakim? Untuk itu saya serahkan ke kuasa hukum saya yang mulia. Kami serahkan kepada majelis hakim saja yang mulia untuk menunjuk mediator. Baiklah, kalau begitu kami akan menunjuk hakim di luar persidangan ini untuk menjadi mediator, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh. Maka sebelum perkara ini diperiksa para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dari majelis, hakim menunjuk Hakim Yakub SH.MH sebagai hakim mediator dalam perkara 690-PDT-2023-PA Samarinda untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis 14 Desember 2023 pukul 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan resmi. Panggilan ini adalah panggilan resmi sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690-PDT-2023-PA Samarinda. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami nyatakan persidangan ini ditutup. Oke, baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Baik ya. Betul kan ini dengan Ibu Paulina dan Bapak Erlangga yang mau berperkara ya? Nah, oke, kita mulai saja. Kayak pesan dari saya di awal-awal, bahwasannya kan pernikahan itu suatu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu sudah tidak dilakukan lagi jika pernikahan itu merupakan salah satu tanda kepatuhan kita.
Hendaknya kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang nanti berujung sakit hati dan buruk. Sebaiknya pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan dan hilaf pasangannya dengan ketulusan. Bagaimana Ibu Paulina? Tidak, Pak. Tetap ingin menggugat Betul. suaminya ya? Kalau dari bapaknya ada yang ingin disampaikan atau apa? Mungkin istri saya bisa mempertimbangkan kembali, saya bisa memikirkan lagi. Memikirkan supaya tidak digugat cerai ya? Kalau dari ibunya gimana? Kan dari bapaknya sudah tidak ingin digugat cerai dan lain-lain. Tetap Pak, karena kelakuan itu tidak bisa diubah Pak. Sudah mendarah daging mungkin. Apalagi masalah di judi online, sampai dia mengeluhkan dan segala macam dan tidak pulang sampai ke rumah. Jadi mungkin tetap ada kebijakan untuk membuat langsung. Dari Bapak Erlangga gimana? Kalau bisa mungkin jangan dulu. Oh, kalau dari Bapak Erlangga tetap tidak ingin ya? Cuman sepertinya dari Ibu sudah. Kalau dari keluarga apakah sudah melakukan perdamaian? Sudah Pak, Sudah beberapa kali ya? sudah berapa kali dan dia sudah dinasehatin sama orang tuanya Orang tapi tua. tidak mendengar. Memang tetap ngulangin ya? Betul, Pak. Oke. Mungkin ada baiknya introspeksi dulu. Mungkin Ibu ngasih waktu ke bapaknya ini kayak jeda waktu untuk kayak berubah dan tidak mengulangi lagi dan tenangkan pikiran. Dan satu tambahan saya buat Pak Erlangga tentang masalah judi. Kan kita tahu itu sebagai sesuatu yang haram dan uangnya itu kan buat keluarga Bapak. Apakah Bapak tidak memikirkan konsekuensi haraman buat keluarga Bapak? Ya. Ibu tetap ingin melanjutkannya persidangan selanjutnya ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin kalau dari saya sih tidak bisa banyak ngomong dan menengahi. Semua kan keputusan Ibu sebagai penggugat kan. Jadi tidak bisa lagi saya melanjutkan. Kalau gitu saya serahkan saja ke majelis hakim selanjutnya ya. Sepertinya kalau dari saya tidak bisa lagi karena mungkin dari ibunya sudah bulat ya. Iya, karena kita sudah menempuh jarak perdamaian sekitar 1 tahun, jadi tetap saja mengulangi terus Pak. Tetap ngulangin ya. Dari Pak Erlangga ada tanggapan dari buat ibunya? Kalau bisa pikirkan aja, mungkin aku bisa berubah nanti. Oh, baik. Baik, berarti saya akan menyerahkan ke majelis hakim ya untuk menentukan keputusan selanjutnya gimana, apakah mengabulkan gugatan Ibu Faul atau mengabulkan keinginan Bapak supaya tidak bercerai ya. Jadi karena proses mediasi ini dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, sekian dari saya. Ini berarti nanti sidang lagi ya? Iya, sidang lagi karena kalau menurut saya sih ini tidak bisa nemu titik terangnya karena dari Ibu Faul sendiri sudah bulat tekadnya. Mungkin kalau Bapak Erlangga bisa menangkan kasusnya, jadi tidak jadi bercerai dengan Ibu Faul. Semoga saja akhirnya tidak merugikan salah satu pihaknya. Baik. Oke, baik. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Pada petugas khusus untuk memanggil para pihak memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 690 garing PDT 3G garing 2023 garing PA Samarinda antara saudari Paulina Putridasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat dan saudara Erlangga Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis 14 Desember 2023
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap mengikuti sidang kami ini. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih Yang Mulia. Begini Yang Mulia, berdasarkan saran dari Yang Mulia, maka kami mengadakan upaya perdamaian mediasi. Namun setelah diadakan pertemuan dan pembicaraan yang dimediatori oleh Bapak Hakim Yakut SHMA, akan tetapi tidak mendapat jalan tengah yang disepakati. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia untuk melanjutkan sidang ini. Bagaimana saudara penggugat? Baik Yang Mulia, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan pihak penggugat, bahwa benar kita telah melakukan pertemuan, tapi tidak menemukan kesepakatan di dalam pertemuan tersebut Yang Mulia. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti persidangan ini. Untuk sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda nomor perkara 690/PST3/2023/PA Samarinda. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah ya, Mulia. Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kita akan tetap bacakan surat gugatan penggugat yang dibacakan oleh Hakim Anggota. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya membacakan surat gugatan hal gugat cerai kepada yang terhormat kepada Pengadilan Agama di Samarinda. Dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini dengan nama Paulina Putri Dasya binti Paul Kerloban, umur 20 tahun, 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 akuntansi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan M. Said Gang Sekar, Kelurahan Lobahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, nama Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Jalan M. Said, Gang Sekar, Kecamatan Lobahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang sesuai kutipan akta nikah nomor 20/0/2014 tanggal 20 Mei 2014. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklid atau talak bersyarat terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut. Ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Samarinda seberang Jalan Harun Nafsi, kemudian pindah di Jalan M. Said Gang Sekar selama 2 tahun 7 bulan, dan selama 2 tahun pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing yang bernama 1. Muhammad Rangga Saputra, lahir tanggal 07 Juni 2016. Yang kedua, Lina Saputri, lahir tanggal 14 September 2018. Yang keempat, bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 2 Desember tahun 2021 dan ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus sehingga sejak tanggal 4 Desember 2001 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 12 bulan
Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Samarinda Jalan M. Said, Gang Sekar, dan tergugat bertempat tinggal di Samarinda Seberang Jalan Harun Nafsi, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Yang keenam, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Yang ketujuh, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Dan ke-8, bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 JO. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. 9, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menjatuhkan talak 1 bayin sultan tergugat Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan terhadap penggugat Paulina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven. Ketiga, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. Yang keempat, menetapkan anak yang bernama Muhammad Rangga Saputra, laki-laki umur 7 tahun, lahir tanggal 7 Juni 2016, dan Lina Saputri, perempuan umur 5 tahun, lahir 14 September 2018, berada di bawah pemeliharaan penggugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya hadinah atau nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal 2.500.000 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Keenam, membebankan biaya perkara sesuai hukum. Subsidiar atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya. Demikian atas perkabulan gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Tidak yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban dari surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Mungkin saya serahkan ke kuasa hukum. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan untuk pembuktian, maka pemeriksaan akan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada Senin pukul 10 WITA dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690 PD-PDT3-2023 PA Samarinda ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada petugas khusus untuk memanggil para pihak memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara
nomor 690 garing PDT 3 garing 2023 garing PA Samarinda antara saudara Paulina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat dan saudara Erlangga bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudari Paulina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Erlangga bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat beserta kuasanya. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang yang mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi saudari penggugat. Apakah saudari keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti sidang perkara ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi ya. Saudara tergugat apakah keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara tergugat sudah siap mengajukan jawaban gugatan penggugat secara tertulis? Sudah ya. Pada Hakim Anggota 1 dipersilakan untuk menyampaikan jawaban gugatan penggugat. Jawaban tergugat. Samarinda 4 Desember 2023 nomor 690 garing PDT D garing 2023 garing PA Samarinda antara Paulina Putri Dasia selaku penggugat melawan Erlangga Saputra selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. 2. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat, 2 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Apakah saudara akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Mungkin cukup ya. Saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Itu saya serahkan ke proses ini. Perihal replik dalam perkara nomor 690 garing PDT 3G garing 2023 garing Samarinda antara Paulina Putri Dasia sebagai penggugat melawan Erlangga Saputra sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Samarinda di tempat, dengan ini akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat tertanggal 4 Desember 2023 nomor 690 garing PDT 3G garing 2023 garing Samarinda dalam eksepsi. Yang pertama, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. Yang kedua, bahwa penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. A. Bahwa penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan penggugat. Tergugat juga terlalu sibuk bahkan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.
B. Tergugat sering terlihat sedang bermain judi online oleh tergugat. C. Tergugat sering pulang malam tanpa ada keterangan jelas. D. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin penggugat selama 1 tahun terakhir. E. Bahwa tergugat seringkali berkata kasar terhadap penggugat sehingga menyakiti hati penggugat. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa hak asuh anak harus tetap pada penguasaan penggugat dikarenakan tergugat tidak sanggup mendidik anak dengan baik. Berdasarkan pasal 105A kompilasi hukum Islam KHI disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum memayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2. Bahwa penggugat menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. 3. Bahwa tekad dan keputusan penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat. Demikian replik penggugat ini di hadapan yang mulia. Semoga terkabul hendaknya. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Samarinda 16 Desember 2023. Hormat kuasa penggugat Krisna Dayake. Terima kasih untuk saudara Krisna. Untuk saudara tergugat, apakah saudara ingin mengajukan duplik atau jawaban penggugat? Saya serahkan kuasa hukum. Iya yang mulia. Izin untuk membacakan duplik secara langsung. Baik, silakan. Duplik tergugat atas replik penggugat dalam perkara perdata nomor 690-PDT-J-2023-PA Samarinda di Pengadilan Agama Samarinda antara Erlangga Saputra sebagai tergugat melawan Paulina Putri Dasia sebagai penggugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami, Adelena Lenti Priscilla, SH, MH, alamat Samarinda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, jenis kelamin perempuan, pendidikan S2 hukum, status belum kawin, warga negara Indonesia dengan izin advokat 1707101010066 yang berkantor di Adela & Partners sebagai advokat pada kantor di Jalan Antasari nomor 17, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2023, bertindak untuk dan atas nama klien kami yang bernama Erlangga Saputra, alamat Samarinda, Kalimantan Timur, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Lok Bahu, umur 31 tahun dan seterusnya. Berkenaan dengan replik dari penggugat tanggal 21 Desember, dengan ini tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik dan atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam pokok perkara, dalam rekonvensi 1 bahwa dalil penggugat dan repliknya pada tanggal 16 Desember 2023 di mana dalil yang disampaikan penggugat terkait permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak benar adanya, karena sampai saat ini tergugat masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangga tetapi dari pihak penggugat tidak mempedulikan hal tersebut. Kedua, bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam repliknya pada tanggal 16 Desember 2023 jelas tidak benar adanya, karena setiap tergugat pulang malam, tergugat selalu mengabari penggugat baik melalui chat WA ataupun telepon, tetapi penggugat selalu tidak merespon chat maupun telepon dari tergugat. Ketiga, bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam repliknya pada tanggal 16 Desember 2023 di mana dalil yang disampaikan penggugat mengenai nafkah yang tidak diberikan setahun terakhir tidak benar sepenuhnya, karena ada beberapa waktu gaji dari tergugat dialihkan ke cicilan rumah yang ditempati tergugat maupun penggugat dan dialihkan ke acara ulang tahun anak ketiga dan ulang tahun ketiga anak pertama dan tasmiyah anak kedua. Dalam konvensi, mohon kiranya dalil-dalil tersebut termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini. 1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara. Kedua, bahwa tergugat konvensi menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat konvensi, sehingga tidak ada alasan untuk menuntut kerugian material maupun imaterial terhadap tergugat. Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, tergugat mohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Samarinda berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut. Primer, dalam eksepsi, maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh duplik tergugat. 2. Menyatakan replik penggugat tidak dapat diterima.
Dalam rekonvensi, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa tergugat dengan tegas menolak terkait tergugat yang pulang malam tanpa keterangan yang jelas dan tergugat tidak memberi nafkah selama setahun terakhir, seperti yang dinyatakan oleh penggugat dalam replik pada tanggal 21 Desember 2023. Dalam konvensi, menolak replik penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya. Subsidiar, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda apabila berpendapat lain untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Adela Narenti Priscila SHMH. Baik, terima kasih untuk saudara yang megang ini. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, saya belum mengucapkan. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudari telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi pada hari ini? Maaf dulu yang mulia, kami juga belum mempersiapkannya. Baik, saya nyatakan sidang ini terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa surat saksi dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis jam 10 WITA dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690-PDNT-3G-2023-PA Samarinda ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 690-PDT-G-2023-PA Samarinda antara Paulina Putri Dasia binti Paulus Verhoeven sebagai penggugat melawan Erlangga bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis 4 September 2003 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan saya siap mengikuti sidang kali ini yang mulia. Selamat pagi saudari tergugat. Selamat pagi ya. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti serta 2 orang saksi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah yang mulia. Baik. Saudari penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Iya, yang mulia, saksi sudah hadir dan sudah ada di ruang tunggu. Saudari penggugat, silakan memberikan saksi. Kepada petugas khusus untuk memanggil
Saudara Deti binti Rafael dan Nurahma Safitri binti Sumarto sebagai saksi penggugat memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai terlebih dahulu, saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya dapatkah saudari memberikan kartu identitas saudari? Untuk saudari Deti ya. Ya, mulia. Umur saudari, 25 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Utama 17 RW 3 sampai Seberang. agama saudari. Islam. Untuk saudari Nurahma, umur saudari, 25 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan M. Said, Gang Sukar, Kota Samarinda. agama saudari. Islam yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga sehingga atau pekerjaan dengan penggugat dan tergugat? Untuk saudari Deti, Kebetulan saya adik kandung dari penggugat. Saya pulang dari penggugat dan tergugat. apakah saudari Deti dan Dr. Nurahma Safitri keadaan sehat? Sebelumnya apakah saudara bersedia untuk bersumpah menurut agama masing-masing? Pada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan ikuti saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan tidak lari dari yang sebenarnya, dan saya paham akibatnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Baik, terima kasih. Silakan. Baiklah, saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu saudari harus memberikan keterangan dengan sejujurnya. Apakah sudah bersedia? Bersedia yang mulia. Untuk saudari Deti, kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2014 yang lalu. Untuk saudari Nurahma, Benar yang mulia, tahun 2014. apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Untuk saudari Deti, Sudah yang mulia. silakan hakim anggota satu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi penggugat. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya. Di mana penggugat dan tergugat ini membina rumah tangga? Di jalan apa? Penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Jalan M. Said, Gang Sekar, Kota Samarinda yang mulia. Kedua, apakah tahu? Tahu yang mulia. Apakah saudari saksi ini tahu tentang rumah tangga penggugat dan tergugat ini seperti apa? Rumah tangga mereka awalnya rukun, tapi di akhir 2021 di situ mulai awal mulanya pertengkaran. Berapa kali saudara
saudara tergugat, apakah ada pertanyaan atau sanggahan yang diajukan oleh saksi-saksi? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, untuk sementara keterangan saudari dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih, dan saudari bisa meninggalkan ruang sidang. Saudara tergugat, apakah ada saksi yang akan diperiksa? Ada yang mulia. Saudara tergugat, silakan menghadiri saksi. Kepada petugas khusus untuk memanggil Saudari Putri Nurhidayah binti Haji Abbas dan Widi Nur Aziza binti Cipto sebagai saksi tergugat memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudari saksi. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Silakan untuk mengajukan kartu identitas saudari. Saudari Putri Nurhidayah, umur saudari? Yang mulia. Umur saudari? 28 tahun yang mulia. Alamat saudari? Di Jalan Raya Jalan Naksi Gama sudah adalah yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan penggugat dan tergugat? Saya hanya sekedar teman kantor dari tergugat yang mulia. Saudari Widi Nur Aziza, Yang mulia. umur saudari? 25 tahun yang mulia. Alamat saudari? Jalan Kiai Haji Harun Nafsi, Napak Darah RT 13 yang mulia. Agama saudari? Islam yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dia dengan penggugat dan tergugat? Saya sebagai teman kerjanya yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sudah sehat yang mulia. Sebelumnya apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agamanya? Bersedia yang mulia. Para petugas rohaniawan diperintahkan untuk menyumpahkan saksi. Saudari saksi, silakan turutkan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan dulu. Silakan hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari saksi bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal yang mulia. Saya juga kenal yang mulia. Baik, bagaimana bisa saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Tergugat adalah teman kerja saya, sedangkan penggugat adalah teman saya waktu sekolah dulu di zaman SMP yang mulia. Itu juga dengan saya, tapi saya bukan sebagai teman SMP, hanya sebagai teman kerja saya yang mulia. Kapan penggugat dan tergugat
menikah? Setahu saya dan seingat saya di tahun 2014 yang mulia. Iya, sehingga saya juga seperti itu yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah memiliki anak? Yang saya tahu sudah yang mulia. Iya, saya pun begitu. Anaknya kalau tidak salah ada 2 yang mulia. Apakah saudari saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya tahu sejauh ini mereka itu hidup rukun yang mulia, tetapi pada di 2021 akhir, tepatnya di bulan Desember, saya mengetahui desas-desus mereka sering berantem yang mulia. Ya, saya pun sama yang mulia. Setelah saya ketahui itu akhir-akhir itu banyak terjadi pertengkaran antara mereka yang mulia. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya itu apa? Yang saya tahu secara sekilas itu tergugat sering bermain judi yang mulia di kantor. Saya pun sama yang mulia. Saya melihat kalau tergugat tuh sering bermain slot di kantor yang mulia. Apakah saudari saksi dulu tidak pernah atau sering menasehati tergugat? Saya beberapa kali pernah ngomong dari hati ke hati kepada mereka untuk menasihati mereka, akan tetapi ternyata hasilnya nihil yang mulia. Saya pun selalu berbicara. Baik, saya kembalikan kepada ketua majelis. Baik, terima kasih untuk anggota buat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan. Saya tidak keberatan dan saya menerimanya yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Tidak ya. Baik, saudari saksi, terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruangan sidang. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudari penggugat, apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, saya siap yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada ibunya yang minta cerai dengan tergugat, selanjutnya ada supaya hakim yang mulia untuk memberikan keputusan tersebut. Baiklah, sidang diskor untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruangan sidang. Sidang semu skor untuk musyawarah majelis pengadilan agama Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 690-PDP-G-2023 Samarinda pada hari Senin 28 Desember 2023 dinyatakan dicabut. Kepada petugas khusus untuk memanggil para pihak memasuki ruang sidang. Saudara dan saudari penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali pada saudari untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan saudari penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap pada pilihan saya yang mulia untuk menurut kewajiban. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini, dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara memilih satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami bacakan sekarang kesimpulannya, ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikut setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana saudari penggugat? Kalau menurut saya masih saja yang mulia tunggu redaksi kedua untuk pembacaan putusan yang mulia. Bagaimana untuk saudara tergugat? Saya terserah penggugat. Baik, untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan
pembacaan putusan pada hari Kamis 4 Januari 2024 jam 9 WITA dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atas atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Kami menyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690/PDT-G/2023 PA Samarinda ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin untuk mohon untuk duduk kembali. Dimohon untuk kepada tugas khusus untuk memanggil para pihak memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 90/PDT-G/2023 PA Samarinda antara saudari Paulina Putri Dasia binti Paulus Karawapan sebagai penggugat dan saudara Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat. Pada hari ini 4 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan sudah dibuka untuk umum. Kepada saudari Paulina Putri Dasia binti Paulus Karawapan sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Erlangga Saputra bin Haji Alwi Ruslan sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Saya siap dan saya sehat, Yang Mulia. Selamat pagi, saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini Yang Mulia. Baik, saudara tergugat dan saudari penggugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 690/PDT-G/2023 PA Samarinda. Putusan nomor 690/PDT-G/2023 PA Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Samarinda yang bisa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menyatakan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai gugat antara Paulina Putri Dasia binti Paulus Karawapan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempatan di Sungai Kunjang, Samarinda, melawan Erlangga bin Haji Alwi Ruslan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Sungai Kunjang, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada register nomor 690/PDT-G/2023 PA Samarinda tanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2014 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sungai Kunjang sesuai kutipan akta nikah nomor 20/05/2022 tanggal 20 Mei 2014, bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat klik salah terhadap penggugat dan bunyinya sebagai tercantum di dalam buku kutipan akta tersebut. Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Samarinda seberang Jalan Harun Naksi, kemudian pindah di Jalan M. Said Gang Sekar selama 2 tahun 7 bulan, dan selama 2 tahun pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hukum baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama yang pertama Muhammad Rangga Saputra lahir tanggal 7 Juni 2016, yang kedua Lina Saputri lahir tanggal 4 September 2018. Yang keempat, bahwa anak-anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan merasa kasihan
penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak pada penggugat karena tergugat tidak mau atau malas, jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dan rumah tangga beserta anak sekalian bersama, dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap hari minggunya bulanannya sebesar 3 juta sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi penggugat minimal kebutuhan setiap hari per minggu atau per bulan sebesar 6 juta rupiah. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta memenuhi terpaksa penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua penggugat. Tergugat dan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan atau tanpa alasan yang sah, dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi atau sampai tidak pulang, ternyata ia pulang ke rumah orang tuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama. Ia bermain judi kartu dengan teman-temannya. Apabila ditanya dari mana saya, ia selama itu ia hanya menjawab dari main ke rumah teman, bahwa itu bukan urusan penggugat. Kelapa tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya tanpa alasan yang jelas yang sah, sedangkan penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua tergugat karena penggugat harus merawat dan mengurus orang tua penggugat dan pula rumah tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan atau tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaannya uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, dan bahkan penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang tersebut karena tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada tergugat itu adalah menagih kepada penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 4 bulan 12 tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 12 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah dengan rajat karena penggugat tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mendalam pisah rumah tangga tersebut. Saat ini penggugat bertempat tinggal di Samarinda, Jalan M. Said, dan tergugat bertempat tinggal di Samarinda, seberang Jalan Harun Nafsi, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Yang ke-16, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, dan bahwa atas dasar
melihat mereka main di kantor. Bahwa saksi telah menasihat penggugat dan penggugat yang membuat berhasil. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak penggugat pada pokoknya membenarkannya. Bahwa penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini. Akan dilanjutkan oleh hakim anggota 2. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil penggugat hadir menghadapi persidangan, begitu pula dengan tergugat meskipun menurut dan membacakan berita acara tanggal 7 Desember 2023. Menimbang bahwa majelis telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil di mana penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai. Bahwa keterangan penggugat yang dikatakan dikuatkan dengan fotokopi kartu tanda penduduk, terbukti penggugat bertempat tinggal di Samarinda berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini akan menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda. Menimbang bahwa gugatan cerai penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama Samarinda menang. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tindakan alasan cerai penggugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan penggugat dan tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan gugat cerai. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah menikah di Kabupaten Kota Samarinda tanggal 26 Oktober 2013 dan dikuatkan dengan bukti jika dikaitkan dengan pasal 7 ayat 1 maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah. Menimbang bahwa penggugat mengajukan bukti yaitu surat izin bercerai atas nama penggugat, maka penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1943 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa diliputi pertengkaran sejak akhir 2021 yang disebabkan adanya kesalahan dari tergugat karena sering bermain judi online. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman. Tergugat tidak betah tinggal di rumah mertua. Tergugat sering minum minuman keras. Tergugat sering cemburu buta. Tergugat sering berhutang terhadap orang lain. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya sehingga pada tahun 2021 berpisah tinggal atau berpisah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama sehingga penggugat dan tergugat tidak ada lagi hubungan. Penggugat sepakat ingin berpisah sehingga penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan akhirnya penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Samarinda. Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang dilakukan penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak yang diatur pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 GU pasal 22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang bahwa saksi pertama bernama saksi satu adalah sebagai adik kandung penggugat dan saksi kedua adalah sebagai teman kerja tergugat. Dengan demikian secara formal dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan tersebut. Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis setelah terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat sering mengeluh dan beradu mulut tentang keadaan rumah tangganya dan saksi pernah menyaksikan pertengkaran penggugat dan tergugat dan sudah berusaha menasihati penggugat tetapi tidak berhasil.
Menimbang bahwa saksi tersebut sering melihat penggugat beradu mulut dan bertengkar, dan antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut membuktikan penggugat dan tergugat rumah tangganya tidak harmonis, tidak terjalin komunikasi, tidak baik, dan sudah pisah lebih kurang 3 tahun. Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 3 tahun dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah usahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 CO Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dukungan dengan bukti-bukti yang dikuatkan dengan keterangan 4 orang saksi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tentang tidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tidur dan pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JL pasal 116 huruf F Konstitusi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang merupakan salah satu alasan perceraian. Menimbang bahwa di samping alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab fikih Sunnah Juz 11 halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut. Yang artinya, dan jika telah tetap dakwaan istri terbukti di hadapan hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan hakim tidak berhasil mendapatkan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain. Menimbang bahwa terhadap penggugat telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim maupun oleh saksi-saksi penggugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JO pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat pada petitum primer nomor 2 cukup bermasalah untuk dikabulkan dengan amar, menjatuhkan talak 1 bain sebelum tergugat terhadap penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 bain sebuah penggugat terhadap penggugat, 3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp281.000. Dengan demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pengadilan agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dengan susunan fikih Azhari SHMH, hakim yang ditujukan kepada oleh Ketua Pengadilan Samarinda sebagai Ketua Majelis, partner Iranda SHMH, dan 3 Nur Ramadan SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Dan pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Febriana SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Saudari penggugat, apakah saudari sudah menerima putusan tersebut? Saya terima yang mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, karena pembacaan surat putusan sudah selesai, maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 690
garing PDT.G garing 2023 garing PA Samarinda pada hari ini tanggal 4 Januari 2024 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.